Kabar memilukan datang dari Liga Italia. Venezia FC resmi terdegradasi dari Serie A setelah menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Juventus di laga pamungkas musim ini. Impian untuk bertahan di kasta tertinggi pupus di detik-detik terakhir. Jai Idzes, sang kapten timnas Indonesia, hanya bisa menyaksikan dari bangku cadangan akibat akumulasi kartu. Ia terlihat terpukul, wajahnya murung, dan matanya berkaca-kaca saat peluit panjang berbunyi. Idzes tak mampu menyembunyikan kekecewaannya dan langsung meminta maaf kepada seluruh supporter Venezia. Ia menyebut musim ini sebagai kegagalan besar dan merasa bersalah karena tidak bisa membantu tim di laga paling krusial. Namun, di balik rasa hancur itu, ia tetap memuji kesetiaan fans yang terus hadir di stadion, bahkan saat tim berada di ambang kehancuran. Ia menyebut dukungan mereka sebagai nyawa yang menjaga semangat para pemain tetap hidup. Pemandangan emosional pun terjadi saat supporter meneriakkan nama Idzes, memberikan pelukan harapan di tengah duka mendalam. Meski dihantam kegagalan, Jai Idzes menunjukkan sikap luar biasa sebagai pemimpin muda. Ia menolak larut dalam kesedihan dan justru memanfaatkan kegagalan ini sebagai bahan pembelajaran. Dalam pernyataannya, Idzes menyuarakan tekad untuk bangkit dan memulai perjalanan baru bersama klub. Ia mengajak rekan-rekannya untuk tidak menyerah, karena menurutnya, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Jiwa kepemimpinannya terlihat jelas, membakar semangat tim yang mulai kehilangan arah. Kontrak Idzes bersama Venezia memang masih berlaku hingga 2027, namun performanya selama musim ini mencuri perhatian klub-klub besar di Serie A. Rumor transfer pun mulai berhembus, membuat spekulasi semakin liar. Meski belum ada keputusan resmi, Idzes tetap menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membangun kembali Venezia. Timnas Indonesia kembali diterpa masalah besar jelang laga krusial melawan Cina. Marcelino Ferdinand resmi absen karena cedera yang dideritanya saat latihan. Kondisi ini diperparah dengan ketidakhadiran Ragnar Oratmangun akibat masalah kesehatan. Dua pemain kunci harus menepi, membuat Patrick Kluivert harus mencari solusi cepat untuk menjaga keseimbangan tim. Di tengah situasi genting ini, satu nama mencuat dan menjadi sorotan utama yaitu Beckham Putra. Beckham Putra kini menjadi harapan baru di tengah krisis pemain. Meski belum memiliki pengalaman di level senior, gaya bermainnya dianggap cocok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marcelino. Ia dikenal sebagai pemain yang berani mengambil risiko dan punya visi bermain yang cerdas. Dalam beberapa sesi latihan, Beckham tampil impresif dan menunjukkan kedewasaan di atas usianya. Banyak pihak menilai inilah momen emas bagi Beckham untuk unjuk kualitas. Dalam wawancara singkat, Beckham mengaku tidak gentar meski tekanan begitu besar. Ia justru merasa terpacu untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di skuad utama. Fokus utamanya saat ini adalah menunjukkan kemampuan terbaik di setiap latihan. Ia sadar betul, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Baginya, setiap menit di lapangan adalah ruang untuk membuktikan bahwa ia siap dipercaya. Mentalnya terlihat kuat dan matang meski baru akan menjalani debut. Pelatih Kluivert dikabarkan terkesan dengan etos kerja Beckham selama persiapan. Jika diberi kepercayaan, Beckham bertekad menjawabnya dengan performa terbaik. Ia tidak ingin tampil setengah hati karena tahu betapa pentingnya pertandingan ini untuk Indonesia. Laga melawan Cina bukan sekadar soal 3 poin, tapi juga harga diri bangsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal absennya Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia. Nama Bejangkung yang dulu digadang jadi tembok pertahanan masa depan Garuda kembali tak muncul dalam daftar pemain Patrick Kluivert. Sejak Piala Asia 2023 di Qatar, Bagot belum sekalipun mengenakan seragam merah putih. Spekulasi soal konflik dengan Sintayong sempat beredar luas di media sosial. Namun, kenyataannya jauh lebih sederhana. Bagot memilih fokus membela klubnya Blackpool. Keputusan ini tetap mengejutkan banyak pihak, karena bahkan setelah musim klub selesai, Bagot tetap menolak panggilan timnas. Patrick Kluivert menyebut bahwa sang pemain menyampaikan keputusannya secara langsung dan sopan. Fokus pada karir klub disebut sebagai prioritas utamanya untuk saat ini. Banyak fans merasa kecewa, apalagi mengingat Bagot pernah jadi andalan di lini belakang Garuda. Ketidakhadirannya membuat celah besar yang sulit ditambal dalam waktu singkat. Erick Thohir mencoba meredam emosi publik dengan pernyataan yang tenang dan penuh pengertian. Ia mengingatkan bahwa kontribusi Bagot di masa lalu tetap harus dihormati. Sosoknya pernah membantu timnas dalam banyak laga penting, dan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Erick juga memuji sikap terbuka Kluivert yang langsung menghubungi Bagot secara pribadi. Komunikasi langsung seperti ini dinilai penting agar tidak ada salah paham di antara pemain dan tim pelatih.
Eric juga meminta publik untuk tidak menyerang Bagot dengan komentar negatif atau tuduhan sepihak. Ia menyadari bahwa keputusan Bagot memang tidak akan memuaskan semua pihak. Namun sebagai pemimpin federasi, ia mengajak masyarakat untuk menghormati pilihan pemain. Timnas Indonesia tengah diterpa badai besar di sektor pertahanan. Posisi bek tengah kini berada di titik rawan, hanya menyisakan satu pemain cadangan yang siap dimainkan. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa Patrick Kluivert tidak memanggil kembali Elkan Bagot. Padahal, kehadiran Bagot bisa menjadi solusi cepat di tengah krisis yang sedang melanda lini belakang Garuda. Pada Maret lalu, Elkan Bagot sebenarnya mendapat kesempatan untuk kembali memperkuat timnas. Namun, ia secara mengejutkan menolak panggilan tersebut dengan alasan yang sangat pribadi. Ia takut kehilangan tempat di klubnya jika harus absen karena tugas negara. Ironisnya, saat ini posisinya di klub justru sudah tergantikan oleh pemain lain yang tampil lebih baik. Kini Bagot berada di titik sulit, tak mendapat tempat di klub, dan juga tak lagi dipanggil timnas. Meski kondisi timnas sangat genting, Kluivert bersikukuh tak akan memencet tombol darurat. Ia memilih untuk tidak kembali melobi Bagot, walaupun jumlah bek tengah yang tersedia sangat terbatas. Keputusan ini sontak memantik reaksi keras dari publik dan pengamat sepak bola nasional. Ada yang menilai Kluivert terlalu keras kepala, namun sebagian lain melihat ini sebagai sikap konsisten dan penuh prinsip. Dalam situasi genting, sikap seperti ini bisa dianggap berani atau justru berisiko besar. Kini kekhawatiran publik mulai membesar menjelang laga-laga krusial kualifikasi internasional. Jika salah satu bek utama mengalami cedera atau akumulasi kartu, timnas nyaris tak punya pengganti sepadan. Kekuatan lini belakang Garuda bisa runtuh seketika hanya karena satu insiden. Kecemasan merambat ke seluruh penjuru negeri, dengan banyak mata kini tertuju ke arah Kluivert. Satu keputusan keliru bisa menggagalkan perjuangan panjang Indonesia di level dunia. Timnas Indonesia ternyata punya rutinitas yang tak biasa saat menjalani pemusatan latihan. Gelandang Tom Hai membocorkan bagaimana program latihan bisa berubah-ubah, tergantung lokasi dan kebutuhan tim. Saat TC di Jakarta, para pemain lebih sering berlatih malam hari karena waktu adaptasi yang sangat terbatas sebelum laga kontra Bahrain. Situasi berubah saat TC berpindah ke Bali. Program latihan dilakukan pagi dan sore untuk memaksimalkan kondisi pemain. Tom Hai menjelaskan bahwa semua kegiatan dalam TC ditentukan langsung oleh pelatih. Pemain hanya mengikuti jadwal yang telah dirancang, entah itu latihan, rapat tim, atau sesi istirahat. Mantan pemain Almere City ini juga mengungkapkan bahwa selain berlatih, mereka sering melakukan pertemuan untuk membahas strategi. Ini penting agar para pemain bisa memahami taktik pelatih untuk pertandingan selanjutnya. Menurutnya, rutinitas tersebut fleksibel, bergantung pada rencana mingguan yang dibuat tim pelatih. Hal yang tak kalah penting dalam TC adalah waktu untuk membangun kekompakan tim. Tom menyebut TC menjadi momen penting untuk saling mengenal, apalagi skuad timnas kerap berubah di setiap pemanggilan. Interaksi antar pemain, baik di dalam lapangan maupun saat bersantai, menjadi bagian dari proses adaptasi. Kegiatan santai seperti nongkrong bareng atau diskusi ringan ikut membangun chemistry di antara mereka. Semua ini dilakukan demi hasil maksimal di laga penting. Menjelang pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni, intensitas TC makin meningkat. Fokus utama pemain dan pelatih kini tertuju pada strategi serta pemahaman antar lini. Waktu yang dimiliki di pemusatan latihan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik secara teknis maupun emosional. Tom menyebut bahwa meski banyak rapat dan latihan, semuanya dilakukan dengan pendekatan berbeda di setiap TC. Timnas Cina panik jelang duel panas menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai tim tamu, mereka sadar tekanan dari puluhan ribu supporter Garuda bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Suasana GBK yang bergemuruh dianggap sebagai momok bagi tim lawan, dan Cina tidak ingin datang tanpa persiapan mental. Menanggapi situasi tersebut, Asosiasi Sepak Bola Cina langsung ambil tindakan serius. Langkah mengejutkan pun dilakukan, CFA menghadirkan seorang psikolog ke dalam skuad utama. Psikolog ini bertugas khusus untuk membantu para pemain mengelola stres, menjaga fokus, dan mengontrol tekanan. Media Cina, 163, melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah muncul kekhawatiran soal kondisi mental para pemain. Tekanan bukan sekadar dari lawan, tapi juga dari ekspektasi tinggi publik Cina sendiri. Mereka sadar, hasil buruk di Jakarta bisa mengakhiri perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Pemain senior Lille bahkan secara terbuka mengakui bahwa situasinya sangat genting. Menurutnya, jika mereka gagal meraih kemenangan atas Indonesia, maka peluang lolos otomatis tertutup. Ia menyebut setiap pemain merasakan tekanan berat,
karena ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini laga hidup dan mati. Meski begitu, Lilley mencoba menjaga semangat tim tetap menyala. Ia menegaskan bahwa kerja sama tim dan penguasaan bola menjadi kunci di laga nanti. Cina kini berada dalam dilema besar, antara kewajiban menang dan ketakutan akan atmosfer GBK yang membakar. Menghadapi Indonesia yang tengah on fire dan didukung penuh oleh publik sendiri, bukan tugas mudah. Semua mata tertuju pada apakah strategi mental mereka akan berhasil meredam tekanan nyata di lapangan. Satu kesalahan bisa jadi mimpi buruk, satu gol bisa jadi akhir cerita.